Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas Matematika Edu tahun 2017 untuk matematika yang course pertama. Kita langsung aja lihat soal pertama. Soal yang pertama dia bilang, the quadratic function f of x, equationnya dia udah kasih tahu, satisfies these two inequalities. Kemudian dia bilang, let us consider the minimum value m of f of x. Jadi m itu adalah minimum value-nya. Nah, yang pertama dia tanya, m can be expressed in terms of a as bla bla bla. Jadi kita pengen cari minimum value-nya in terms of a. Untuk cari minimum value, kita harus cari dulu symmetrical axis. Symmetrical axis itu bisa dicari dengan cara min b per 2a untuk persamaan kuadrat. Jadi kalau Koko punya persamaan kuadrat y equals to 2x square plus ax minus 1, maka symmetrical axis-nya itu adalah min b, b-nya adalah a dalam konteks ini, per 2a. A-nya adalah 2, jadi 2 kali 2. Kita akan dapat min a per 4. Itu symmetrical axis-nya. Nah, kemudian minimum value akan ditemukan saat kita substitusi symmetrical axis ini ke equation kita. Jadi Koko boleh tulis when x equals to minus a over 4, maka nilai y-nya itulah si minimum or maximum value. Dalam konteks ini tentu saja minimum value. Jadi m-nya adalah 2 kali min a per 4 kuadrat tambah a min a per 4 kurang 1. Kalau disederhanain, kita akan dapat 2 kali a kuadrat per 16 dikurang maksudnya a kuadrat per 4 dikurang 1. Kalau disederhanain lagi, kita akan dapat 1/8 min 1/4, yaitu min 1/8 a kuadrat. 1/8 a kuadrat min 1. Itulah dia punya nilai m. Kalau kita express in terms of a seperti yang dia minta. Dengan kata lain, a, b, c-nya Koko udah tahu. Jadi a-nya 1, b-nya 8, c-nya 1. Kita tulis di sini sedikit. A, b, c. A-nya 1, B-nya 8, C-nya 1. Nah, pertanyaan berikutnya, the range of values of A such that f of x satisfy the condition 1 itu berapa? Condition 1 adalah inequality yang dia udah kasih kita. Jadi sekarang kita akan cari solusi ketika kita punya f of x satisfies the inequality. Untuk inequality yang pertama, f of minus 1 itu lebih besar sama dengan min 3. Jadi kita substitusikan aja min 1 ke expression kita. Kalau Koko substitusi min 1, kita akan dapat 2 min 1 kuadrat tambah a min 1 besar sama dengan min 3. Kalau disederhanain, kita akan dapat 2 min a min 1 besar sama dengan min 3, maka kita akan ketemu A-nya. Pindah ruasin ke sebelah kanan, 2 min 1, 1, 4 ya. Jadi A lebih kecil sama dengan 4. Ini condition yang pertama. Kemudian untuk condition yang kedua, caranya juga sama. Cukup disubstitusikan aja 2 ke equation kita. Maka kita akan dapat 2 kuadrat ditambah a kali 2 min 1 lebih besar sama dengan 3. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 plus 2a min 1 besar sama dengan 3. Atau kita akan ketemu a-nya lebih besar sama dengan 8 kurang 1, 7, pindah ruas 4 min 7. 3 min 7, yaitu min 4 bagi 2. Lebih besar daripada min 2. Nah, dari dua pertidaksamaan yang kita dapat, yang pertama adalah
A besar sama dengan min 2. Yang kedua itu adalah A lebih kecil dari 4. Kalau kita cari solusinya, maka kita akan ketemu bahwa A itu di antara min 2 sampai 4. Kecil sama dengan A, kecil sama dengan 4. Dengan demikian, DEF-nya kita juga udah ketemu. D-nya minus, E-nya 2, F-nya 4. Jadi DEF-nya adalah min 2 dan 4. Pertanyaan selanjutnya, the value of M is maximized when the axis of symmetry of the graph is the straight line x equals to berapa. Jadi sekarang tujuannya adalah kita ingin mencari nilai maksimum dari M. M itu siapa? Kita udah cari di pertanyaan sebelumnya. Inilah si M. Nah, dari bentuk itu, karena dia persamaan kuadrat, nilai maksimum atau minimum kita bisa cari dengan menggunakan turunan pertama. Jadi kalau Koko tulis ulang sedikit di bawah sini, M equals to minus 1 over 8 A square minus 1. Untuk cari nilai maksimum dari M, kita pakai turunan pertama. M aksen equals to 0. Turunan pertamanya adalah min 1/4 A sama dengan 0. Atau A-nya kita dapat 0. A itu apa? Tadi A punya range tersendiri. Range of A itu adalah di antara min 2 sampai 4. Dengan kata lain, 0 termasuk dalam range kita. Dan 0 inilah yang akan menghasilkan nilai maksimum. Karena persamaan M kita, coefficient of quadratic variabelnya itu negatif. Berarti dia akan terbuka ke bawah parabolanya. Jadi kalau diilustrasiin, kurang lebih nanti ilustrasinya akan seperti ini. Ini misalnya sumbu M, ini sumbu A. Saat A equals to 0, M-nya negatif 1. Inilah nilai paling tingginya. Kemudian karena A itu di antara min 2 sampai 4, aku tulis keterangan sedikit, min 2 less than A less than or equals to 4. Kalau kita gambar kurvanya, saat A-nya min 2, kita akan dapat M-nya adalah, hitung sedikit, kalau A-nya min 2, M-nya min 1/8 dikali 4 dikurang 1. Kita dapat min 1,5. Anggap aja ini min 2. Nilai M-nya adalah min 1,5. Katakanlah ini min 1,5. Kemudian saat A-nya 4, let's say ini 4, nilai M-nya kalau dihitung, itu adalah min 3. Min 1, min 2, min 3. Misalnya min 3 di sini. Nah, jadi kalau digambar, inilah fungsi M. Dari gambar ini udah kelihatan jelas, maksimumnya itu ketika A-nya sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, X-nya berapa? Tadi X adalah min A/4. Ada di atas ini. X itu adalah min A/4. Jadi ketika A-nya 0, X-nya juga akan 0. When A equals to 0, X-nya itu 0. Berarti G kita adalah 0. And the value of M is berapa? Ketika A-nya 0, lihat dari gambar juga bisa, M kita adalah min 1. M itu adalah min 1. Itulah H sama I. Negative 1. Kemudian, the value of M is minimized when the axis of symmetry of the graph is the straight line x equals to berapa. Kita pengen cari nilai ketika M-nya minimum.
Dari gambar udah kelihatan jelas, nilai M paling kecil itu saat A-nya 4. Jadi kita bisa langsung bilang, when A equals to 4, X-nya adalah, X itu tadi min A per 4. Kalau A-nya 4, berarti X-nya min 1. Min 4 per 4, yaitu min 1. Itulah J sama K. Kemudian nilai M-nya berapa ketika A-nya 4? Lihat lagi dari grafik. Ketika A-nya 4, nilai dari M-nya itu adalah min 3. Itulah L dan M. Min 3. Ini Koko lengkapi sedikit ya, tadi Koko lupa isi. Ketika A-nya min 2, M-nya min 1,5. Ketika A-nya 4, M-nya min 3. Maka terbentuklah kurva seperti yang kita gambar di sebelah kiri. Nah, ini soal yang pertama dari section pertama. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, dia bilang, ini juga masih dari section yang pertama, sebuah segitiga ABC digambar pada suatu bidang. Jadi kita punya segitiga ABC, kemudian sebuah bola ditempatkan pada titik sudut A. Ada bola di titik sudut A. Sebuah dadu dilempar, kemudian bolanya akan dipindahkan sesuai dengan aturan berikut. Saat bolanya ada di A dan dadunya menunjukkan angka 1, bolanya itu dipindahkan ke B. Otherwise, selain angka 1 itu, berarti angka 2 sampai 5, bolanya akan tetap berada di A. Dari aturan itu, Koko bisa bilang, saat bolanya ada di A, kita punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia stays at A. Kita kasih simbol SA. Stay di titik A. Ini punya probability 5 per 6. Angka 2 sampai 6 dia akan stays on A. Jadi ini probability-nya 5 per 6. Kemudian dia akan dipindahkan ke B dengan probability 1 per 6. Itu untuk kondisi ketika bolanya ada di titik sudut A. Kemudian saat bolanya ada di titik sudut B, aturannya beda lagi. Kalau angka dadunya lebih kecil atau sama dengan 4, bolanya akan dipindahkan ke C. Jadi 4, 3, 2, 1 pindah ke C. Otherwise, it stays on B. Selain itu, dia akan tetap di B. Berarti kalau Koko tulis probability stays on B, itu adalah angka 5 dan 6. Berarti probability-nya 2 per 6. Dipindahkan ke C itu probability-nya 4 per 6. If the ball is moved to C, ketika bolanya kita pindahkan ke C, the trials are stopped. Atau permainannya berhenti. Jadi kita nggak ngapa-ngapain lagi ketika bolanya udah pindah ke posisi C. Nah, objektif dari pertanyaan ini adalah kita ingin mencari peluang the ball is moved to C, bolanya berhasil dipindahkan ke C, within 4 rolls of the dice, dalam rentang 4 kali pelemparan. Jadi di dalam 4 kali pelemparan, dia sudah akan pindah ke C. Nah, untuk jawab soal tersebut, kita akan bagi beberapa kasus. Kasus pertama adalah dia akan pindah ke C on second roll. Jadi second roll dia udah sampai ke C. Artinya apa? Pelemparan pertama dia harus pindah ke B. Setelah pindah ke B dia harus pindah ke C. Permainan berakhir. Artinya untuk bagian pertama ini kita punya probability adalah lempar pertama jatuh ke B. Setelah itu langsung pindah ke C. Probability B 1 per 6. Probability C 4 per 6.
Kalau dikaliin kita akan dapat 4/36 atau 1/9. Dengan kata lain, N-nya 9. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bolanya akan pindah ke C on the third roll. Lempar 3 kali, bolanya akan pindah ke C. Dari kemungkinan-kemungkinan yang Koko tulis di atas, ada beberapa kasus supaya bolanya lempar ke 3 baru pindah ke C. Yang pertama, kemungkinannya adalah lempar pertama dia stays at A, lempar kedua dia pindah ke B. Jadi pertama SA, kedua dia B, ketiga dia baru ke C. Jadi kalau ditulis di sini SABC, atau bisa juga lempar pertama dia udah pindah ke B, lempar kedua dia stays at B, lempar ketiga baru C. Jadi BSB plus C. BSB times C maksudnya. BSB dan C. Tinggal hitung probability-nya. Probability SA itu 5/6. Probability B 1/6. Probability C 4/6. Tambah probability B 1/6. Probability stays at B 2/6. Probability dia move to C 4/6. Kalau dikaliin semua, kita akan dapat 28 dibagi 216, yaitu 7/54. Itulah OP sama Q. Jadi OPQ 754. Pertanyaan ketiga, carilah peluang dia akan pindah ke C dalam 4 kali pelemparan. Jadi lempar sebanyak 4 kali baru pindah ke C. Beberapa kasus yang kita bisa pikirkan dari kondisi tersebut adalah, yang pertama, dia stays at A. Kedua, dia stays at A lagi. Ketiga, dia pindah ke C. Ke B maksudnya. Keempat, dia baru pindah ke C. Kondisi kedua atau kasus kedua adalah dia stays at A, pindah ke B, and then stays at B, baru ke C. Kasus ketiga, dia pindah ke B, kemudian dia stays at B, dia stays at B lagi, baru pindah ke C. Ada 3 kasus yang kita harus perhatiin. Untuk kasus pertama, 5/6, 5/6, 1/6, 4/6. Kasus keduanya 5/6, 1/6, stay at B 2/6, move to C 4/6. And the third one is move to B, stay at B, move to C. Nah, inilah semua kasus yang mungkin. Kalau dihitung, kita akan dapat 100 tambah 40 tambah 16 dibagi 6/4. 13/108. Itulah RSTUV. RSTUV 13108. Yang terakhir, carilah peluang bolanya pindah ke C within 4 rolls of the dice. Berarti boleh 2 kali roll pindah ke C, boleh 3 kali roll pindah ke C, boleh 4 kali roll pindah ke C. Dengan kata lain, cukup tambahkan semua probability yang kita udah cari di atas. 1/9 untuk 2 kali roll, 7/54 untuk 3 kali,
13/108 untuk 4 kali. Kalau ditambahin semua, kita akan ketemu hasilnya adalah 13/36. Jadi W, X, Y, and Z-nya kita ketemu. 13/36. Nah, ini untuk pembahasan soal kedua dari section pertama. Untuk soal berikutnya, section kedua, Koko akan bahas di video Koko berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua.